Info aktual lagu hits. Sahabat Mercury, selamat pagi. Inilah Dialog Solusi Bisnis dan Sumber Daya Manusia bersama Magnet Solusi Integra Consulting, MSI Consulting. Dan kata pertama yang harus saya sampaikan adalah ucapan terima kasih barangkali kepada Ibu Novia karena sudah mengajak Anda dan saya dan kita semua pagi hari ini membahas tentang bagaimana mempekerjakan dalam tanda petik ya, merekrut karyawan difabel. Judulnya adalah merekrut karyawan difabel, mungkinkah gitu. Jawabannya apa Bu Novi? Mungkin ya. Iya. Nah, nanti itu. kita Ini kayak lagu belum ini. dijawab dulu ini ya. Belum dijawab dulu ya. Kita ikuti alurnya, nanti di akhir kita akan dapat jawaban. Gitu ya. The end of the world gitu ya. Iya. Pasti akan ada jawabannya gitu ya. Oke, merekrut karyawan difabel mungkinkah? Dan ini memang menarik sahabat Mercury karena sebagian dari kita, sebagian dari masyarakat lah, saya nggak ngomong Anda dan saya, sebagian dari masyarakat bilang bahwa masih memiliki keyakinan bahwa teman-teman atau saudara-saudara kita yang difabel itu tidak punya kapabilitas yang sama dengan kita yang normal. Padahal sesungguhnya difabel ternyata memiliki cukup banyak potensi terpendam yang bisa memberikan keuntungan kepada Anda, para pebisnis owner, para business owners gitu ya. Dan sayangnya meskipun begitu masih banyak perusahaan yang belum memberikan kesempatan. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol juga selain dengan bosnya MSI Consulting, Ibu Novia Ningtyas-Tuti, ada juga Mbak Aderina atau Ibu Aderina Nidyasari. Saya panggil Ibu apa Mbak ya? Panggil Mbak. Aja, yang penting jangan Bapak. Iya, soalnya bukan bapak-bapak gitu ya. Saya kok lebih prefer memanggil Mbak Aderina Nidyasari supaya lebih akrab. Mbak Aderina adalah pemret, benar ya Mbak ya? Pemretnya tablet nyata ya? Oke, terima kasih, selamat datang. Selamat pagi Mbak Ade. Selamat pagi. Ya, sukses hari ini ya. Ya, terima kasih. Tabletnya nyata loh, bukan nggak nyata. Kita semua juga ada di perbincangan yang nyata ini. Bu Novi, kita awali dengan sebenarnya konsep difabel atau per definisinya difabel di sini ini seperti apa ya? Jadi begini, istilah yang biasa dipakai itu kalau ini saya juga baru istilahnya gini mendalaminya ini juga belum terlalu lama gitu ya. Jadi istilah biasa yang dipakai adalah disability gitu ya, disability atau keterbatasan diri gitu. Yang ini sebenarnya bisa bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, atau perkembangan beberapa kombinasi dari yang saya sudah sebutkan tadi gitu. Dibandingkan dengan seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin istilahnya cacat gitu, kita sekarang tidak menyebutnya demikian, tetapi dari penyandang disability gitu, penyandang disabilitas gitu ya Bu Ade ya. Gitu. Jadi bisa juga diartikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan itu tadi ada gap seperti itu. Nah, sebenarnya para penyandang disabilitas ini punya kemampuan yang kalau bisa dikatakan tuh mumpuni seperti orang-orang yang normal. Jadi nggak bisa dipukul rata bahwa mereka ini tidak punya daya saing, tetapi bahwa memang kita harus bisa menempatkannya gitu ya. Kalau ini kaitannya dengan penempatan di karyawan di perusahaan, maka kita harus bisa menempatkannya sesuai dengan kondisi mereka gitu, di mana memang lebih tidak bebas dibandingkan dengan karyawan-karyawan yang biasanya. Seperti itu. Ya, artinya tetap ada keterbatasan. Tapi yang menarik juga adalah ketika payung hukumnya, adakah aturan pemerintah terkait difabel di perusahaan? Ada, jadi yang terbaru itu mungkin Bu Ade nanti kalau misalnya saya nggak pas dibetulkan ya. Jadi peraturan pemerintah tentang tahun nomor 8, jadi Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 gitu, terutama pasal 53 yang ini kepada perusahaan itu mewajibkan perusahaan untuk mengakomodasi para penyandang disability ini, gitu. Jadi di sana dikatakan bahwa di sektor pemerintahan, BUMN dan perusahaan-perusahaan itu mereka diwajibkan untuk bisa memberikan jatah gitu ya kepada para penyandang disability ini. Kalau swasta 1%, kalau BUMD pemerintahan 2%. Seperti itu. Jadi ini payung hukumnya lah yang menyatakan bahwa mereka juga diberikan kesempatan yang sama. Dan bahasanya wajib ya? Bahasanya wajib ya, undang-undang. Wajib ya, oke.
Silakan Mbak Ade kalau mau menambahkan sampai di sini. Ya, mungkin saya sedikit mengoreksi kata ada istilah gitu ya. Karena kan mungkin beberapa waktu kan saya mungkin bergaul dengan mereka gitu, terus sebetulnya ada istilah-istilah yang mungkin agak menyakitkan, seperti mungkin sekarang kan sudah nggak ada lagi ada kata cacat gitu, bukan penyandang cacat gitu. Terus jadi difabel, different ability gitu, jadi kemampuan yang berbeda atau disabilitas gitu kan. Itu sebenarnya sama. Kemudian untuk komparasi dengan teman-teman yang enggak, normal. Ya itu istilah normal itu juga tidak boleh. Tidak boleh ya? Boleh. Oh, normal nggak boleh ya? Karena mereka kalau normal berarti mereka nggak Tidak normal. normal. Nah, jadi kita menganggapnya kalau yang tidak disabilitas ya berarti kita non difabel gitu ya, non disability gitu ya, non disabilitas. Jadi itu sudah kayak semacam istilah yang sudah ya sama lah kayak tadi kita jangan menyebut normal dan cacat dengan gitu ya, tidak tadi normal, difabel gitu ya. dan atau non difabel gitu. Terus kalau terkait dengan yang payung hukum itu tadi, sebetulnya mungkin saya juga kurang berapa persentasenya gitu. Ada yang sekian, kemarin kalau dengar ada yang kalau di BUMN gitu 10% apa gimana gitu ya. Tapi mungkin Bu Novi lebih paham gitu ya kalau soal itu. Tapi kalau yang di perusahaan swasta itu ya minimal 1% karyawan kita merekrut karyawan yang disabilitas gitu. Iya. Jadi kalau yang di swasta memang 1% itu ya. Iya. Kalau ini saya undang-undangnya bunyinya gini, yang pasal 53 ayat 1 itu mengatakan pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sementara yang pasal 2, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, seperti itu. Ya, artinya sudah wajib dan kemudian ada kata paling sedikit ya. Sebenarnya kalau 1% dipenuhin saja itu merupakan jumlah yang minimal begitu ya. Iya, betul. Tetapi faktanya apakah kemudian sudah cukup banyak? Bu Novi mungkin yang banyak bergaul dengan... Prakteknya dalam kenyataannya belum terlalu banyak, bahkan mungkin kalau di rata-rata belum sampai 2% gitu ya. Kapan hari saya ketemu dengan peserta. Artinya 2% dari jumlah orang yang mempekerjakan secara keseluruhan. Iya. Mungkin. Jadi belum tentu dalam satu institusi pun ada 1% belum juga kayak gitu. Katakanlah kalau misalnya ada 10 perusahaan begitu, berapa yang sudah mengakses teman-teman disability baru ini? 1, kalau dari 1, data ya? itu baru 1. Artinya masih sedikit sekali ya? Artinya masih baru sangat sedikit ya. Ya, dan ya karena ya mungkin juga karena pengetahuan yang pertama dari perusahaan itu pengetahuan, kemudian juga belum membuka diri gitulah ya, membuka diri dan inklusivitas kepada teman-teman yang disabilitas itu untuk bahwa mereka itu layak gitu. Jadi masih ya seperti ada barrier dari perusahaan itu untuk bisa nggak sih gitu untuk bisa berkontribusi di perusahaan itu ada juga. Tapi juga ada yang mungkin pingin tapi tidak tahu caranya gitu. Bagaimana sih merekrut teman-teman disabilitas ini untuk bisa bergabung bersama institusi mereka gitu. Iya, sejauh ini memang mungkin masih sangat minimal ya. Sangat minimal. Tapi kalau saya pernah baca berita itu bahwa tahun 2018 kemarin ada 2.543 difabel yang mendaftar CPNS gitu. Jadi artinya kan Indonesia itu ya. Indonesia segitu. Jadi ada sebenarnya itu tadi pemerintah sudah mulai membuka kesempatan untuk itu. Dan yang saya baca bahwa tesnya itu kan mereka pakai komputer gitu ya. Jadi CAT komputer aptitude test kayak gitu. Nah, kalau yang peserta yang yang disabilitas, yang enggak peserta normal, non disabilitas. Non disabilitas. Kalau mau lihat yang normal lihat saya. Saya normal. Saya nggak difabel loh. Peserta yang non disabilitas itu dengan passing grade gitu ya, penilaiannya passing grade, tetapi kepada mereka itu sistemnya ranking gitu. Jadi kalau misalnya dari sekian jatahnya yang mau diterima, ya berapa besarnya itu yang diambil, seperti itu. Jadi pasti ada keterwakilan mereka ada begitu keterwakilan, ya. Jadi bukan dicampur antara yang non dan yang difabel begitu ya. Betul. Tapi dipisahin gitu ya, gitu. Karena ya nanti dalam
dalam prakteknya di pekerjaan pasti akan ada keterbatasan fungsi yang bisa mereka lakukan, tidak di semua fungsi seperti itu, sehingga ya harus ada perlakuan khususnya seperti itu. Oke, yang menarik itu yang tadi juga diingatkan oleh Mbak Ade bahwa barangkali cukup banyak perusahaan yang kepingin memperkerjakan mereka, tetapi mereka belum tahu begitu ya. Dan Bu Novi juga bilang, dan mudah-mudahan talk show kita ini sampai jam 9 nanti itu bisa paling tidak membuat perusahaan-perusahaan menjadi lebih tahu apa yang harus mereka siapkan ketika mereka memang punya keinginan mulia untuk mempekerjakan teman-teman yang disability tadi itu. Nanti kita lanjutkan, saya break dulu, saya ke pesan-pesan dulu. Dan sahabat Mercury seperti biasa, undangannya adalah untuk Anda bergabung, silakan di 0315620096 by phone, atau juga melalui WhatsApp di 081 7300096. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini ngobrol dengan tokoh-tokohnya disability ini. Ya, Bu Novi, bukan. Ini sharing ini sama-sama ini menginspirasi yang lain. Betul. Tetapi menarik, saya tak belajar banyak ya. Bukan belajar jadi disability, saya non disability. Ya, oke. Tadi yang perbincangan kita yang terakhir sambil menunggu sahabat-sahabat Mercury bergabung adalah ini pertanyaan pas banget ini. Bagaimana membangun sistem perusahaan sehingga bisa comply untuk difabel? Bu Novi dulu. Jadi antara lain ini yang bisa dilakukan adalah ini aksesibilitas tempat kerja yang sifatnya universal gitu ya. Jadi misalnya penyediaan rem atau bidang miring gitu yang bukan saja untuk difabel dengan kursi roda tapi juga untuk orang usia lanjut seperti itu. Jadi pemasangan yang lainnya adalah pemasangan guiding block yang inilah, jadi untuk bidang-bidang yang menonjol dibandingkan permukaan lain gitu ya, agar orang yang lewat itu nggak kesandung kayak gitu, seperti itu. Kemudian yang lain misalnya toilet yang accessible bagi semua atau yang universal gitu, menggunakan pintu geser bukan dorong gitu, supaya difabel dengan kursi roda juga bisa menggunakan secara mandiri. Kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi yang misalnya fungsi tekstur timbul yang tercetak pada guiding block itu, sehingga bisa menjadi tekstur itu bisa berupa kapsul panjang berfungsi bagi tunanetra untuk yang pakai tongkat seperti itu. Lalu tekstur timbul bentuknya panjang bisa berderet, itu untuk mengarahkan ujung tongkat tunanetra agar tetap terarah di jalurnya gitu ya. Jadi kayak petunjuk arahnya lah, jalannya ke sana. Terus kurang lebih itu yang kalau yang secara infrastrukturnya. Dan kalau yang lainnya mungkin Bu Ade bisa menambahkan. Iya, karena kebetulan tadi off air saya nanya ke Mbak Ade, kalau di tablet nyata udah ada ya, artinya udah punya quote-unquote pengalaman lah ya untuk mempekerjakan mereka. Gimana Mbak Ade? Ya kita baru sekali juga sih ya, dan tahun ini kemarin Februari mereka baru 1 tahun. 1 tahun dan ya kami diberkati juga gitu dengan keberadaan mereka gitu kan. Dan mereka demikian pula juga mereka. Jadi kita memang sama-sama saling bertumbuh lah dalam mereka juga mengembangkan kemampuan mereka. Kita juga demikian, kita juga belajar inklusivitas gitu ya. Sesuatu yang mungkin sekarang kan juga lagi rame gitu ya untuk digaungkan bahwa kita harus inklusif betul. Ya, demikian. Mungkin penjelasan tentang infrastruktur di sebuah perusahaan di gedung itu mungkin Bu Novi juga jauh lebih lengkap ya. Karena kita kan juga yang terlihat kan memang ada bidang miring ya untuk teman-teman yang berkursi roda itu ya. Jadi semua itu langsung ketika membuat gedung atau apa itu paling enggak itu sudah harus menjadi kesan pertama terlihat bahwa ketika melihat sebuah gedung dengan ada bidang miring, berarti ini gedung ini sangat ramah untuk disabilitas gitu. Kemudian juga orang kan juga mereka welcome mereka gitu kan ya, menyambut mereka dengan ada fasilitas di situ gitu. Cuma yang detail-detailnya itu yang ya mungkin yang masih belum ada gitu ya. Kalau yang disampaikan Bu Novi itu kan yang ideal begitu ya.
Tetapi ya kita harus belajar karena kita ini pengen quote-unquote menularkan virus kebaikan ini kepada teman-teman pemilik bisnis yang lain. Betul. Harusnya belajar dari nyata aja, nggak usah semuanya ada. Kalau nunggu semuanya ada kapan nanti, iya kan? Jadi terima kasih kepada tabloid nyata yang sudah berani begitu ya, meskipun mungkin baru cuma punya bidang miring gitu ya, belum ada bidang muter-muternya gini. Kapsul-kapsul tadi. Kapsul-kapsul, gitu ya. tekstur-tekstur yang menonjol, belum ada itu. Tetapi nah sekarang saya mau nanya juga ke Mbak Adi, ada kesulitan dalam tanda petik, ada kesulitan-kesulitankah ketika kemudian mengajak teman-teman disability ini untuk join di perusahaan Anda? Berdasarkan ya, karena kami juga belum punya banyak pengalaman ya. Kami hanya pengalaman dengan 1 tahun ini, 1,5 lah dengan proses pemagangan itu. Ya sejauh ini sih so far so good ya? Enggak, ya so far so good gitu ya. Dan kami juga ya memang kalau terkait dengan penerimaan teman-teman yang lain juga tidak akan semuanya sama gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ya oke lah, kita buktikan sama-sama, kita juga saling membuka diri masing-masing gitu, bahwa kita ini semua punya kontribusi dan mereka juga berkontribusi gitu. Dan kebetulan juga kami ya saling membantu lah ya, saling membantu. Teman yang lebih senior membantu, terus teman yang baru, teman-teman kami yang disabel itu juga membuka diri untuk terus belajar. Itu kan, itu juga kunci yang paling utama lah ya. Membuka diri untuk belajar, terus meningkatkan kepercayaan diri, terus kemudian bahwa ya awareness terhadap diri sendiri gitu ya, penghargaan terhadap diri sendiri bahwa saya mampu. Nah itu kan sebuah sebuah bahan bakar utama lah ya untuk bisa bahwa saya itu layak, bekerja di sini, saya layak di sini bukan karena belas kasihan, tapi karena saya layak, memang saya berada di sini karena saya memang layak, saya punya kemampuan dan saya punya kontribusi, terus kemudian dan diberikan kesempatan, betul. Jadi kedua pihak gitu ya, itu harus saling mendukung. Betul. Yang pertama justru itu deh, manajemen akomodasi di perusahaan Jadi sebuah tim yang bisa menerima tadi itu perbedaan dan mereka support dengan keragaman itu. Iya, betul. Seperti itu. Jadi jadi lebih ke inilah anggota organisasinya atau anggota perusahaan ini, bahwa mereka juga harus dieducate menerima perbedaan seperti itu. Bagaimana mereka mensupport teman-teman yang seperti itu gitu loh, supaya kemudian mereka bisa berkembang bersama. Betul. Seperti itu. Mercury juga punya banyak pengalaman dengan teman-teman komunitas Mata Hatinya Mas Gandhi. Kalau Mas Gandhi lagi dengerin saya, mungkin bisa menelpon juga untuk sharing begitu ya. Tapi yang menarik kemudian kita pelajari selalu Mas Gandhi akhirnya membuka pikiran kami yang ada di Mercury ini untuk jangan terlalu dikasihani, karena mereka itu tidak perlu dikasihani begitu ya. Karena kan Bu Novi coba bayangkan kemudian ketika orang datang nggak kelihatan terus masuk ke tempat kita gitu ya. Nabiak gitu kan ya. Sebagai orang Jawa kan ya kita ini rasanya melayu gitu. Sama Mas Gandhi itu cuma dibilang nggak usah, biarin saja gitu. Dan hal-hal yang menarik yang kemudian menjadi candaan agak-agak kasar tapi ini khas Surabayaan dan itu terlontar juga adalah ucapan misalnya koni ku wis picek tapi ngerepoti wong liya lho kon kapan pintermu gitu. Nah, seperti itu. Tetapi yang mendorong mereka dan artinya ketika kemudian kita kaget-kaget juga yang di Mercury mendengarkan bahasa seperti itu, tapi Mas Gandhi bilang sudah nggak apa-apa, ini sudah menjadi keseharian dan mereka harusnya diajari kayak begitu. Bayangkan kalau misalnya ada 35 juta orang disability di Indonesia begitu ya. Kalau satu orang butuh 2, berarti 70 orang harus ngopeni mereka. Itu bahasa-bahasa mereka. Saya ke posko dulu, Nil. Ya, ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Mercury. Ada Mbak Dina ini menanyakan, sejauh ini apa yang sudah dilakukan tabloid nyata kepada teman-teman difabel? Apa sisi positif dengan keberadaan teman-teman difabel ini untuk lingkungan kerja? Ada Pak Andi menanyakan, apakah jenjang karir dan pengembangan diri untuk karyawan difabel juga sama dengan karyawan lain yang non-difabel? Ada Mas Joko menanyakan apa paling dasar yang harus dipersiapkan untuk bisa mengkaryakan teman-teman difabel. Karena pastinya secara emosional dibutuhkan perhatian lebih ekstra dari karyawan normal. Bagaimana dengan kondisi ini?
Masih Mas Joko ini masih terbawa termehek-meheknya begitu ya. Untuk bisa dibilang harus secara emosional segala macam. Saya lagi-lagi ke Mbak Ade yang meskipun tadi bolak-balik dibilang masih sedikit pengalamannya, tapi kan udah punya pengalaman bergaul dengan mereka. Gimana Mbak Ade? Ini pertanyaan dari Dina. Tadi sebenarnya saya sudah tanyakan sejauh ini apa yang sudah tabloid nyata lakukan untuk teman-teman difabel. Apa sisi positif dengan keberadaan mereka di lingkungan kerja? Mbak Ade, monggo. Pada dasarnya kami ini kan membuka diri gitu ya. Kami membuka diri dan kami dalam artian siapa yang mau apply terkait dengan mau disabilitas non disabilitas itu mau apply di kami itu kami terima gitu ya. Jadi sesuai dengan kapabilitas mereka ya, kompetensi mereka apapun gitu yang mereka punya ya, dan ternyata mungkin selaras dengan apa yang Nyata punya gitu, divisi yang ada di Nyata, kita monggo aja sangat gitu ya, kita juga mempertimbangkan itu. Makanya artinya ini bukan proyek belas kasihan ya? Tidak. Bukan ya? Enggak. Itu yang harus dicatat begitu. Bu Novi udah nunggu itu. Nanti akan dikomentari pasti. Jangan belas kasihan. Harus kita itu melihat sebagai seorang yang berkompeten gitu kan, siapapun mereka gitu. Ya sejauh ini kami kebetulan juga teman-teman ini juga teman-teman yang sangat ya mungkin awalnya mereka ada ketidakpercaya dirian ya, tidak percaya dirinya masih kurang gitu, dan memang ini juga pengalaman mereka bekerja untuk kali pertama bekerja, jadi mereka juga awalnya kan masih belum paham dunia kerja itu seperti apa sih, begitu terus ya. Saya beneran nggak sih diterima gitu kan, saya beneran nggak sih dikasih kesempatan gitu. Terus nah itu juga yang kita belajar di situ. Ada sisi yang kita harus memberikan kepercayaan diri ke mereka, dan kita harus meyakinkan kamu diterima, kamu masuk, kamu menjadi bagian ini. Nah itu yang kita juga belajar di situ gitu. Kemudian ketika masuk ya memang pasti butuh lebih banyak usaha lah ya dari teman-teman yang senior gitu, yang kebetulan baik yang secara langsung menjadi mentor maupun teman-teman yang lain gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, misalkan karena kami awalnya tidak mengetahui background pendidikan itu terkait dengan pendidikan, kemudian ya itu buat kami penting gitu, bukan untuk melihat mereka seberapa bisa tapi kalau pendidikannya lebih tinggi berarti pemahaman mereka sudah jauh lebih luas. Kita akan mentransfer ilmunya yang yang seperti apa. Tapi kalau misalkan pendidikannya mungkin tidak setinggi itu, kita akan mentransfer ilmu dengan cara yang berbeda gitu. Kemudian juga ya kita memang ya day by day ya, hari demi hari itu untuk selalu mengajari, koreksi, terus juga memberi kesempatan. Kalau teman kamu itu misalkan yang teman-teman yang sudah lebih lama itu bisa aja di kantor itu mungkin berangkat jam sekian misalkan, misalnya jam 12 misalkan. Ya kamu misalnya berangkat ke kantor jam 10, belajarlah lebih banyak untuk mengoperasikan alat, itu kan kita butuh alat ya, terus juga kreativitas, karena kita desain gitu ya, jadi mengkreativitaskan itu, jadi karena harus belajar alat sendiri kan juga butuh, menghafalkan alat juga butuh, terus nah itu yang kami dorong, jangan lihat teman yang sudah bisa gitu, harus belajar lagi sampai kamu bisa, paling nggak setiap hari itu ada kebiasaan baru yang mereka dapat gitu, terus supaya kontribusi kalian itu ke perusahaan itu juga semakin hari semakin besar gitu. Ya. Gitu. Itu untuk Mbak Budina begitu ya. Sebentar saya ke Bu Novi. Bu Novi ada komentar? Jadi sebenarnya mereka ini dengan keterbatasan di satu sisi sebenarnya ini mereka punya kelebihan yang lain. Betul, di tempat lain. Jadi dari literatur yang saya baca, karena saya sejujurnya jarang berinteraksi dengan mereka, itu mereka itu lebih sensitif sebenarnya, orang-orang seperti ini lebih konsentrasinya lebih tinggi dan lebih punya kreativitas dalam bidang tertentu, seperti itu gitu ya. Jadi
seperti halnya misalnya orang yang mereka punya keterbatasan dalam penglihatan, biasanya kan pendengarannya jadi lebih peka gitu kan. Sementara orang yang pendengarannya terbatas gitu, biasanya mereka lebih mengandalkan visualnya seperti itu. Jadi kalau secara perasaan atau hal-hal yang sekiranya menunjang di pekerjaan itu tadi, mereka ini sebenarnya lebih sensitif, sehingga kalau misalnya diarahkan itu lebih mudah, terus lebih fokus, lebih tekun lah seperti itu. Dan mereka ini tadi, mereka menguasai bidang-bidang tertentu yang ya karena itu yang mereka tahu, mereka akan dalami kreativitasnya. Karena yang saya tahu kebanyakan ini juga mereka didesain, kebanyakan yang dipakai ya. Jadi yang digunakan dipekerjakan di perusahaan-perusahaan itu yang backgroundnya IT gitu. Bahkan ada Universitas Brawijaya di Malang itu mereka yang menerima juga mahasiswa yang punya keterbatasan itu. Saya punya teman yang anaknya kuliah di sana dengan keterbatasan ini di bidang IT gitu. Jadi kalau desain apa itu mereka bagus. Dan untuk menyeimbangkan, kadang seperti itu kan sisi emosionalnya mereka tadi itu sensitif, tetapi ada bisa jika tidak dikelola dengan baik jadi lebih mudah emosional, nggak bisa seimbang gitu ya. Jadi menyeimbangkannya itu dengan ini latihan menggambar, mewarna gitu, seperti itu. Jadi supaya balance itu tadi. Jadi dorongan-dorongan ininya yang yang tadi itulah yang pasti ada perasaan-perasaan yang nggak sama mereka ya. Jadi itu yang kemudian dibalanskan dengan itu tadi kemampuan pakai gambar. Jadi waktu itu sampai nyari guru les untuk menggambar. Oh gitu. Jadi itu yang lain yang dipakai. Jadi kalau misalnya ada juga perusahaan yang saya lihat misalnya merekrut untuk karena tunadaksa ya, keterbatasan di fisik gitu, tapi mereka bisa untuk telemarketing, untuk resepsionis, yang pekerjaan-pekerjaan yang tidak harus mereka ini ketemu orang gitu atau aktivitas secara fisik seperti itu. Ya terus misalnya yang daksa gitu ya, yang disabilitas di pendengaran daksa rungu itu bisa di administrasi yang support, yang dimana mereka nggak butuh dengar instruksi terlalu banyak. Pokoknya itu yang ada di depan mereka ya itu yang dikerjakan. Oke. Baik, untuk satu pertanyaan lagi nih saya ke Bu Novi dulu. Apakah jenjang karir dan pengembangan diri untuk karyawan difabel itu juga sama dengan karyawan yang lain yang non disability? Gimana sebaiknya Bu Novi? Jadi gini, kalau untuk jenjang karir karena ini perusahaan ya, jadi mau nggak mau aturannya sih mesti sama gitu ya. Jenjang karir artinya memang nanti dalam posisi-posisi tertentu ya mereka jalur karirnya itu nggak bisa yang seperti yang lainnya, misalnya di struktural yang sebenarnya lebih banyak komando pengambilan keputusan atau yang di lapangan-lapangan seperti itu. Mereka mungkin bisa jadi nggak seperti itu, tetapi di fungsi-fungsi yang supporting gitu. Supporting itu yang dimana keahlian mereka itu yang diperlukan, misalnya di R&D kayak gitu, di akuntansi, di fungsi-fungsi yang QA atau QC, sesuatu yang lebih membutuhkan analisa, HR yang mereka lebih ke konsep-konsep seperti itu. Nah, secara jenjang karirnya tetap mengikuti aturan karir, manajemen karir di perusahaan, tetapi dalam program pengembangannya itu yang bisa agak berbeda. Berbeda artinya ya ini tadi, kalau kita perusahaan sudah punya karyawan yang sifatnya agak khusus seperti ini, maka mereka harus support support si karyawan ini supaya mereka juga bisa adaptasi dengan baik di pekerjaannya. Ya sebatas di pekerjaan-pekerjaan yang memang memungkinkan untuk mereka. Karena bagaimanapun harus dipahami bahwa mereka memang punya keterbatasan begitu, betul. Selain kelebihan-kelebihan yang lain. Tetapi gitu. kan gini, karena masing-masing individu punya sesuatu yang unik gitu, talenta yang tersembunyi, yang ini yang harus kita hargai gitu kan. Jadi inilah yang kemudian kita menerima keberadaan mereka, kita berusaha mengarahkan mereka, memberikan kesempatan dan juga ini tadi menjadi proses pembelajaran bagi yang ada yang normal-normal yang non-disable yang ada di sana gitu loh, bahwa yang punya keterbatasan saja mereka ini bisa optimal gitu ya, masih semangat bekerja. Sementara kalau yang mereka yang punya kelebihan yang sebenarnya lebih bebas dari para penderita disable ini, masa mereka mau lebih santai, mau lebih tidak mensyukuri, nggak bisa mau bekerja optimal seperti itu. Ya tapi Bu Novi jangan bilang normal lagi, nanti marah sama Mbak Ade. Tadi awal-awal sudah Mbak Ade marah loh. Ralat nggak boleh. Mbak Ade sekarang sebagai profesional, sebagai pemimpin redaksi di sebuah
tabloid yang cukup besar begitu. Bagaimana menjawab pertanyaan dari Pak Andi? Apakah jenjang karir dan pengembangan diri untuk karyawan disability ini sama dengan yang lain? Kalau belum ya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena kan ini bukan paksaan ya. Artinya kan something yang tadi Bu Novi sudah mengingatkan bahwa bagaimanapun ini perusahaan yang harus ada aturan-aturan perusahaan begitu. Kalau di tempat ya sekali lagi karena belum ada banyak pengalaman. Belum banyak pengalaman ya. Tetapi kami di sini kan baik yang disabel maupun non disabel itu ya semuanya itu lebih kepada ya kompetensi dan kapabilitas ya. Gitu. Ketika kita tidak bisa menunjukkan kontribusi yang lebih besar, karya yang lebih bagus, itu ya sudahlah, ya stuck di situ aja gitu ya. Siapapun di sini. Tapi kalau misalkan dia terus bertumbuh, berkembang dengan tadinya hanya bisa gini, terus lama-lama bisa ada pengetahuan lain yang didapat, misalkan terus dari yang awalnya tidak bisa, terus belajar yang lain ya itu sama aja sih ya. Semuanya sangat terbuka begitu ya. Jadi base-nya itu lebih kepada ya kamu bisa nggak kompetensi gitu, ya kompetensi gitu. Jadi nggak ada yang misalkan 1 tahun ada promosi, nggak kayak gitu juga dan sih, tidak juga dibalik hanya karena faktor belas kasihan iki diundak-undakno terus gitu ya, enggak juga itu kan. Bisa hancur nanti urusannya ya kan. Kita sama kita ya. dengan jenjang yang sama ya, dengan taruhlah ya, salary yang sama gitu juga. Ya mungkin ada kalanya mungkin secara kuantitas atau apa mungkin tidak sama, tetapi itu kan sudah sebuah karya yang luar biasa gitu ya, melewati keterbatasan gitu. Oke, baik. Karena sejak awal sebenarnya asumsi dasarnya ketika merekrut mereka ya kompetensi kan, seperti itu. Jadi ketika masuk ke dalam pun kita tetap based on basisnya kompetensi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk sebuah diskusi yang sangat luar biasa. Masih ada satu pertanyaan tapi saya tunda dulu. Saya harus break untuk pesan-pesan dulu. Oke, masih bersama Bu Novi dari MSI dan juga Mbak Ade dari Pemretnya Tabloid Nyata, dan sekarang ada Mas Joko. Apa paling dasar yang harus dipersiapkan untuk bisa mengkaryakan teman-teman difabel? Karena pastinya secara emosional dibutuhkan perhatian lebih ekstra dari karyawan normal. Bagaimana dengan kondisi ini? Mungkin kalau yang dasar yang dipersiapkan tadi Mbak Ade udah cerita, tapi yang belum, yang saya juga ingin tanyakan ke Mbak Ade adalah bagaimana kemudian menyiapkan teman-teman yang non-disability di Nyata itu untuk bisa menerima mereka, untuk katakanlah apakah memang benar secara emosional teman-teman yang disability ini lebih peka, lebih apa, gimana pengalamannya Mbak Ade? Ya mungkin secara visual itu nggak terlihat ya, mungkin kalau lebih peka dan sebagainya, mungkin betul. Baperan gitu baperan. Baperan gitu. Dua teman kami ini juga seperti ya, mungkin ada yang baper, mungkin ada yang enggak gitu. Tetapi sejauh ini tidak, ya perasaan ya bapernya itu nggak terlihat dan nggak ganggu pekerjaan sih ya, gitu. Jadi artinya ya kamu kerja, kamu dimarahi ya dimarahi gitu, sama seperti kita semua dimarahi gitu. Kamu ditegur ya ditegur, terus dan tegurannya juga bukan kamu nggak boleh gini, iki salah gitu. Oh iya gitu, ya tetap aja ya. Ya kayak tadi itu ya, kamu tuh picek goblok gitu ya misalnya ya. Kamu dihafal gitu, tolong dihafalin gitu ya. Artinya ini kan juga dengan perlakuan yang seperti itu kan berarti kita sama rata gitu, sama rasa, kamu nggak ada perbedaan apa-apa, dan kamu juga samalah, hak dan kewajibannya sama gitu ya. Sama gitu. Kemudian kalau teman-teman ya pasti ada lah ya 1-2 gitu yang sempat ya mungkin perasaan apa bisa sih gitu. Yang gini-gini gitu aja ya. belum tentu bisa, apa bisa sih gitu kan. Ya itu ya normal lah ya, dengan banyak orang pun tidak semuanya punya pemikiran yang sama gitu ya. Cuma ya mungkin yang juga ya kita harus kasih kesempatan lah gitu, misalkan kita ke teman-teman yang lain gitu ya, kita harus kasih kesempatan gitu. Sama seperti kita diberi kesempatan, ya kita juga harus memberikan kesempatan kepada mereka gitu. Kan kita nggak ngerti kemampuan mereka selain yang terlihat kesan pertama
misalkan disabilitas, kita kan nggak tahu gitu kan kemampuan mereka yang lain apa gitu kan gitu ya. Kita harus kasih kesempatan mereka untuk mengembangkan diri, terus kesempatan untuk juga bisa berkontribusi gitu. Terus teman-teman juga ya juga akhirnya memberi pengetahuan lah ya, awal pengetahuan yang sama, terus keterampilan yang sama, polisi kerja di tempat ini seperti apa, ritme kerjanya juga seperti apa gitu ya, sama-sama untuk akhirnya ya kita yang tadinya mungkin tidak terkait secara langsung, terus mungkin juga mungkin tidak, ya mungkin kadang-kadang itu juga karena iri gitu ya, ada perasaan gitu, mungkin ada jealousy-nya gitu. Iya betul. Ada juga yang mungkin seperti itu gitu kan. Tapi ya sejauh ini nggak pernah lah ya ada konflik yang sampai menyakitkan banget ke semua pihak gitu. Iya. Itu karena pinternya Pemretnya ya. Semuanya lah. Lo kan iklim, atmosfer tempat kerja. Iya. Tapi kan pasti ya karena Pemretnya ya. Bu Novi setuju. Tapi Bu Novi ini menjawab juga pertanyaan apa kemudian yang harus dipersiapkan sebuah perusahaan ketika mereka memang berencana untuk merekrut karyawan disability. Itu tadi menyiapkan ini tadilah istilahnya policy-nya itu harus juga disosialisasikan ke yang lain gitu ya. Jadi bahwa ada tim yang meskipun tadi tidak semua gitu, ada tim yang khusus yang bisa mereka dedicated untuk itu gitu. Jadi mereka memahami tahu filosofinya kenapa kita merekrut karyawan-karyawan yang disable ini gitu kan. Terus mendukung mereka. Jadi kalau kita nggak bisa minta semua kan Mas Aldi gitu ya. Jadi dengan tim khususnya inilah yang dia nanti paling nggak dia akan menjadi promotor buat yang lainnya. Seperti itu. Terus kemudian itu tadi memastikan bahwa tadi itu iklim kerja betul sekali. Jadi ada keberagaman lah gitu, menerima perbedaan itu harus ada, values yang itu harus ada gitu ya, menghargai orang lain, respect yang seperti itu harus ada. Dan namanya values kan artinya ini mungkin bukan hanya kepada para karyawan yang disability, tetapi juga pada karyawan yang lain. Nah, terutama ketambahan anggota keluarga baru yang seperti ini gitu ya. Jadi mau nggak mau ya mereka harus lebih bisa menerima keberagaman ini gitu. Gitu ya. Jadi respect, menghargai yang satu sama lain. Terus kemudian selain itu ya tadi kalau ini penunjang lah kayak sarana-sarana fisik itu mungkin yang bisa tambahan. Terus yang lain itu tadi yang pelatihan atau tadi itu ketika kita memastikan bahwa mereka bisa menerima dengan keberagaman yang ada ya ini tadi pemahaman bahwa setiap individu itu unik, kemudian masing-masing bisa berkontribusi. Artinya apakah teman-teman yang disability ini juga bisa dikembangkan? Karirnya, kemampuannya, kompetensinya bisa ya. Meskipun tadi itu di jalur karir yang berbeda. Kalau kita bicara manajemen karir, kan ada yang jalur karir struktural, ada yang sporting, yang sporting atau back office. Kebanyakannya mereka ini akan lebih banyak sukses di yang sporting, gitu karena pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya lebih ngolah data, butuh keterampilan riset, gitu kan, yang makin dalam, gitu ya, yang orang menilainya itu dari ekspertis atau keahlian mereka, bukan dari kemampuan untuk memimpin tim yang makin besar, terus di lapangan yang operasional seperti itu. Gitu. Jadi dan kepada para penderita sendiri penyandang disabilitas ini, maka mereka juga tadi itu diberikan keyakinan bahwa mereka ini sebenarnya sama. Mereka bekerja dalam tim yang tim yang solid gitu ya. Jadi teamworknya bagaimana seperti itu. Kita sangat berharap ke depannya nanti memang akan makin banyak tempat untuk saudara-saudara kita yang disability ini untuk bisa ini, karena Pak Jokowi juga salah satu di antara staf mudanya itu yang anak-anak mudanya kan juga disabel ya, itu yang tulis itu ya. Dan so far ya kayaknya so good gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri ini Mbak Ade, apa yang kemudian sebagai sebuah perusahaan yang sudah sudah lebih dulu untuk mempekerjakan dalam tanda petik teman-teman disability ini, apa yang kemudian bisa Anda sampaikan kepada seluruh pendengar, para pebisnis owner di luar sana yang mungkin kepingin tapi takut atau belum punya keinginan, himbauannya apa? Ya mungkin kalau memang masih
ya proses ini memang tidak sepenuhnya mudah. Mudah juga enggak, sulit juga enggak lah ya. Terus kalau misalkan mungkin perusahaan yang memang dari awal itu ya saya oke lah menjadi bagian dari perusahaan yang inklusif misalkan gitu, ya mungkin bisa menerima teman-teman untuk awalnya mungkin bisa pemagangan gitu ya, pemagangan teman-teman yang disabilitas. Mereka butuh teman-teman yang di divisi mereka itu butuh ada apa aja sih ya. Terus kemudian kemungkinan untuk teman disabilitas yang bisa proses magang itu apa aja gitu. Kemudian ketika dalam proses pemagangan itu juga kan akan ketahuan mereka itu punya kapabilitas yang apa, kompetensi yang apa gitu. Terus kalau misalkan ternyata layak untuk bisa masuk dalam perusahaan itu ya silahkan gitu ya. Itu mungkin langkah mudah, langkah awal yang mudah gitu ya untuk kita bisa saya perusahaan inklusif, saya menerima ini gitu. Itu sih salah satu cara yang bisa dipakai gitu. Sebenarnya juga masih banyak cara yang lain ya. Karena sekarang juga banyak kan yang tim pencari kerja kayak Job Street dan sebagainya yang memang teman-teman untuk teman-teman disabilitas ya, kerjabilitas itu mungkin kita bisa ngikut, bisa mesen lewat mereka gitu ya. Kita bisa juga menjadi perusahaan pencari kerja di situ. Jadi mereka juga yang teman-teman disabilitas itu juga bisa apply perusahaan itu. Demikian pula kita juga bisa mencari teman-teman yang sesuai dengan kebutuhan di kantor. Jadi ya banyak cara sih ya. Mungkin itu cara yang simple gitu lah, cara yang bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Ya, gitu. Yang harus digarisbawahi adalah goodwill atau nawaitunya harus dimulai dari sekarang juga. Betul, begitu ya. Yes. Oke, baik. Closing statementnya apa, Bu Novi? Closing statementnya dari diskusi kita yang sangat luar biasa ini, gitu ya. Jadi pagi ini mungkin ini belum seberapa menurut kami, karena kami sendiri tidak bisa sharing terlalu banyak, tetapi saya berharap ini bisa menjadi trigger bagi para pengusaha atau pengelola SDM dimanapun berada, bahwa ada satu potensi, salah satu alternatif tenaga kerja di mana kita butuhkan mereka pada posisi-posisi tertentu yang ini sebenarnya ada di teman-teman yang punya penyandang disability ini tadi. Jadi ini sebuah peluang baru, alternatif, bahwa selain mereka mendapatkan tenaga kerja yang yang berkualitas, tetapi juga di sisi yang lain mereka terlibat di dalam kalau mau dibilang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya juga kepada para penyandang disability, karena kebetul kalau kita ada di perusahaan, kita punya kemampuan untuk melakukan itu akan menjadi baik gitu ya. Ada value yang akan menjadi value baru yang akan diterima oleh perusahaan dan juga orang-orang yang ada di dalam organisasi dengan mereka menerima para penyandang disability, dan juga brand company menurut saya. Company image itu juga akan meningkat karena kita manajemen yang kita lakukan ini lebih lebih terbuka gitu ya, lebih inklusif seperti itu. Dan ini bisa dicoba sebagai langkah baru yang nanti bisa dieksplorasi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini kebetulan karena saya hari Sabtu besok itu sedang diundang acara gitu, acaranya ini yang kemudian yang membuat saya berinisiatif untuk saya jadikan salah satu acara tema dalam pembahasan ini. Jadi nanti hari Sabtu itu, kalau ini saya boleh sharing, boleh. PMSM Millennials. PMSM itu adalah Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi milenial itu teman-teman yang muda. Jadi ini adalah teman-teman pengelola SDM muda. Mereka akan mengadakan acara hari Sabtu tanggal 14 Maret jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Tempatnya di koridor Coworking Space Surabaya gitu ya, di tempatnya Bu Risma itu. Gitu. Jadi teman-teman yang mau datang ini bisa mendapatkan sharing tentang bagaimana kita menemukan potensi tersembunyi dari para difabel ini gitu. Jadi ada pembicaranya, nanti ada Pak Aditya Riki Daniel. Beliau adalah salah satu partner di Glowbility. Glowbility ini adalah konsultan HR juga yang tadi kayak misalnya pemberi kerja yang dia juga sudah mempekerjakan karyawan yang difabel, dan juga selain itu juga
ada karyawannya yang juga sudah yang difabel seperti yang di Nova, yang di Nyata. Lalu ya. Ada lagi ada dari Radar Malang Bu Dwi Lindawati, dan ternyata saya baru baca ini ada Bu Ade juga yang nanti akan akan jadi, nggak tahu ini narasumber atau apa ini, karena kemarin saya diundang toh Bu Novi, saya undang hadir di sini gitu. Terus saya pikir lah ini kan solusi SDM, saya ngasih insight inilah gitu ya. Jadi mungkin siapa yang ini berminat mendalami lebih dalam tentang ini, monggo silakan bisa datang di acara. Hari Sabtu ya, 9 Sabtu 9 sampai jam 1 siang di coworking space Siola. Oke. Ya. Bu Novi juga akan ada di sana nanti. Saya mungkin hadir tidak jadi narasumber. Bu Ade yang jadi narasumber. Bu Ade yang jadi narasumber. Baik, terima kasih. Tapi terima kasih sekali lagi Bu Novi untuk kejeliannya sudah membuka cakrawala berpikir kita dan kemudian keluasan pandangan kita. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan Anda, sahabat Merkuri, menjadi perusahaan yang makin hari makin inklusif dengan tidak membedakan lagi mana yang non-disability dan mana yang disability, untuk kalau mereka punya kemampuan boleh direkrut menjadi karyawan. Mbak Ade, matur nuwun sudah berkenan hadir. Sukses untuk acaranya hari Sabtu ya. Amin. Terus menebar virus kebaikan ini untuk semuanya. Amin. Di luar sana. Bu Novi, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama, ya. Sukses selalu. Kalau kita masih bisa ketemu nanti minggu depan ya. Oke, baik ya. Terima kasih sahabat Merkuri, jangan kemana-mana. Saya masih akan terus menemani Anda di perjalanan Merkuri Morning Show sampai tepat pukul 10. Ikuti terus perjalanan saya, oke? Merkuri.